Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan tinggalkan seluruh masalah, seluruh problema, seluruh bagian yang menghalangi kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan tunduk kepala sejenak, meminta tuntunan Allah Ruhul Kudus, agar ibadah hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam saat teduh mulai. Selesai. Kita akan siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 264. Nyanyian kemenangan iman nomor 264. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Mari hai laskar, mari lekar, carilah Tuhan agar lepas dari setrumu jahat dan keras. Mari teman segera, sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tentranya yang telah menang. Nanti kau bersenang. Jika kau jauh dan tercerai, gagah musuhmu jadi lebih. Jangan kau tinggalkan Al-Masih. Mari teman segera, sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tentranya yang telah menang. Nanti kau bersenang. Mari Panglima mau beri pedang, yang firman Allah kuat di perang. Ketopong selamat perisai iman, mari teman segera. Sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tentranya yang telah menang. Nanti kau bersenang. Sungguh-sungguh bagus dan senang, sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tentranya yang telah menang. Nanti kau bersenang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan nyanyikan satu kor pendek yang menyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan selanjutnya, akhir dari pujian ini, Bapak Pendeta akan pimpin kita dengan doa pembukaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami semua. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu hari lepas hari. Kami bersyukur 6 hari lamanya Tuhan sudah jaga kami semua, telah memimpin dan memberkati semua aktivitas, semua pekerjaan, perjalanan, semua pelayanan yang ada. Sampai pada detik pagi hari ini ya Tuhan, hari perhentian-Mu di minggu yang pertama bulan ke-8 ini, kami memuji-muji Tuhan di tengah segala keadaan yang ada. Karena Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang menjamin hidup kami. Karena di dalam segala keadaan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk kebaikan kami semua yang mengasihi Engkau. Terima kasih, berkatilah ibadah raya kami hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan. Kuduskanlah setiap pribadi kami, hati, pikiran, seluruh keberadaan kami. Biarlah hari ini kami mau menikmati kehadiran-Mu, menikmati kasih dan kebaikan-Mu, anugerah dan kuasa-Mu. Berkatilah penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Acara demi acara, Roh Kudus berkuasa membawa kami semua untuk berjumpa dengan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Anak-anak-Mu yang melayani, urapi mereka dengan kuasa-Mu, pakai jadi alat yang indah, membawa kami semua memuliakan Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini Engkau disenangkan, nama-Mu diagungkan, ditinggikan, dan biarlah kami semua yang hadir, yang datang dengan kerinduan yang besar untuk mencari dan menyembah Tuhan, kami akan diberkati, dipuaskan, diteguhkan, dikuatkan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu, segala bentuk pekerjaan iblis mengganggu, menghambat semua yang baik kami terima, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memimpin kita dengan doa pembukaan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis
di Kemenangan Iman yang Besar di bagian-bagian akhir, nomor 310 halaman 273. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Kemenangan Iman yang Besar, bisa lihat di depan layar monitor ada tertulis. Saya akan membaca cetakan yang tipis atau yang ganjil, dan Ibu Bapak Jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal atau yang genap, dan dua bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Rahmat Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunjukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang beriman, di segala zaman dan tempat kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuliakan Tuhan dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Di badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Di badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung
pelindung yang tetap teguh. Baik siang, malam, terang dan gelap, Tuhanmulah pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanmulah pelindungmu. Penaunganmu tetap tentram, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan Kau pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan Kau pelindungku. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Luar biasa Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, tantangan hidup, problema hidup, mungkin waktu kita ada di asrama, kita tidak punya beras lagi, kita tidak ada uang lagi, kita tidak punya siapa-siapa. Kita tidak mungkin juga akan kehilangan harapan. Tapi satu hal yang saya mau bilang, Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memuliakan Tuhan sekali lagi. Di nyanyian kemenangan iman nomor 119. Nyanyian kemenangan iman nomor 119. Dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segeralah aku terkenang. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Biar senang atau susah, biar senang atau susah, biar senang atau berita, selamanya aku tahu. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam rancangan kekekalan Allah. Karena itu seluruh yang kita gumuli dan problem hidup yang kita alami,
Allah akan datang dan menjawabnya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu menaungi kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada di pada pagi hari ini dalam minggu yang baru dan bulan yang baru. Kami percaya Bapa, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan membuat segala sesuatu indah dalam kehidupan kami. Jika kami mengungkapkan satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tak dapat kami katakan ya Bapa, karena Engkau begitu baik dan terlalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada di pada pagi hari ini hanya karena berkat dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah melalui 1 minggu lamanya. Kami telah bekerja dan hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami duduk di bawah kaki-Mu di minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan segala beban dan pergumulan hidup kami. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan lebih dulu hadir di dalam tempat ini. Melihat isi hati kami, melihat kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Melihat semua pergumulan beban hidup kami. Dan kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Kau menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah melalui 1 minggu. Kami percaya karena tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa, kami satu hati ya Bapa. Berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan melayani dalam Jemaat Karmel. Kami berdoa bagi setiap badan pengurus jemaat, majelis, dan juga hamba Tuhan, wakil gembala dan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Engkau menaruh hati yang setia untuk terus memberkati dan melayani dalam jemaat ini. Kau taruh hati yang terus mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka secara pribadi maupun keluarga, segala beban kehidupan, persoalan hidup mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus yang baik bagi kostor yang Kau percayakan dalam jemaat ini, pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang mereka percayakan hidup mereka untuk melayani dalam jemaat Tuhan. Tuhan taruh hati yang setia, hati yang terus mengasihi Tuhan untuk membersihkan gereja ini. Kami percaya yakin setiap anak-anak Tuhan yang bekerja bagi-Mu, yang setia melayani Engkau, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik bagi mereka. Kami berdoa bagi setiap pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang mungkin hari ini mereka bergumul untuk kehidupan mereka, mereka bergumul untuk pendidikan mereka bergumul untuk biaya semester mereka, SPP mereka bergumul untuk akhir studi mereka, skripsi mereka, keluarga, mama, bapa, adik, kakak mereka yang jauh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa bagi setiap pemuda Jemaat Karmel yang mungkin hari ini mereka tinggal di asrama-asrama, mereka tinggal di kos-kosan, di gubuk-gubuk. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan kecukupan makan minum yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau taruh hati yang setia untuk terus mereka melayani dalam Jemaat Karmel ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, Jemaat Karmel, yang mungkin mereka datang hari ini dengan beban kehidupan mereka. Mereka bergumul untuk keluarga, sakit penyakit yang mereka alami, beban kehidupan mereka, suami, anak, istri. Mereka bergumul untuk pendidikan anak-anak mereka, biaya ekonomi, keluarga, atau apapun itu ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu.
firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan jemaat Karmel dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Mungkin mama-mama yang berjualan, mama-mama yang berjualan di pasar, mereka yang berusaha untuk pengusaha sendiri ya Bapak. Mereka yang mungkin tukang ojek, TNI, Polri, mungkin suster, mantri, atau apapun itu pekerjaan usaha mereka, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat Karmel yang mungkin berpendidikan di luar yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya dan yakin Tuhan menjadi orang tua dan sahabat bagi mereka. Segala pergumulan, beban kehidupan, biaya kehidupan mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, bagi setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat Karmel yang mungkin bekerja di luar, yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, kami percaya Tuhan akan menyertai, melindungi dan memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang tua kami dalam gereja Karmel ini Tuhan, Papi Surinta, Mama Sama Kori, Mama kami sore, Bapak Celsius Hepon, dan setiap orang tua yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka dalam masa tua mereka, mereka terus mempunyai iman dan pengharapan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Karmel yang memberikan persembahan mereka, baik persepuluhan, pengucapan syukur, dan persembahan lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberikan bagiannya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk program dalam jemaat, baik komisi bapak-bapak, komisi kaum ibu, komisi sekolah minggu, bahkan pemuda-pemudi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap program yang mereka rencanakan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus, kami berdoa, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk sinode gereja Kingmi Papua di tanah Papua, baik ketua sinode dan program kerja mereka, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk klasis Kota Jayapura, ketua klasis dan jajarannya, dan setiap program kerja mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk tanah Papua kami berdoa bagi setiap orang-orang yang tinggal di tanah ini, Tuhan Engkau terus memberkati, menaruh hati yang terus mengasihi Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk gubernur dan semua jajarannya, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi panitia Natal dalam jemaat Karmel yang Tuhan telah bentuk, segala program rencana mereka ke depan untuk Natal tahun ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya. Segala persiapan mereka untuk Natal di tahun ini, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kami semua yang telah hadir pada pagi hari ini, dengan segala kerinduan dan beban kehidupan kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Taruh kami hati yang setia ya Tuhan, yang terus mengasihi Engkau, yang terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan terus melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari hidup kami ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani Tuhan di dalam tanah Papua. Tuhan Engkau memberkati, taruh hati yang benar-benar rindu melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, sebentar kami akan melalui perjamuan kudus. Kami memohon dengan kerendahan hati Bapa, siapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga ketika kami menikmati perjamuan kudus ini, kami diberkati. Kami mempunyai susah, pergumulan hidup, kami mempercaya Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Ketika kami pulang, kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan melayani kami dalam satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman ini,
tidak berlalu begitu saja, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap hamba-hambamu yang melayani di pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak beban pergumulan hidup kami yang kami ingin sampaikan kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan, bahwa Engkau telah mendengarkan dan Engkau lebih tahu isi hati kami. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya ketika kami menyerahkan semua beban kehidupan kami, Engkau menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami 1 minggu lamanya ke depannya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi kebahagiaan setiap anak-anak Tuhan yang berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami Bapa. Doa kami ini tidak sempurna Tuhan. Kami tidak memiliki kata-kata yang indah untuk kami sampaikan kepadamu. Tapi kami percaya dan yakin dengan kerendahan hati. Kami mohon kepadamu ya Bapa. Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Dan kami sempurnakan doa syafaat kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah memimpin kita dengan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Hendrik Klerik STH. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 27. Nyanyian kemenangan iman nomor 27. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bait kelima dalam keadaan berdiri. Dan Bapak Gembala akan pimpin kita dengan pelayanan firman Tuhan. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala dan seterusnya. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta besar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan kata berisi roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan
pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, dan mau tinggal dengan setia. Biar angin tofan menembus, selamanya Ia tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, tetap sampai pada ajalku. Kelak ku rasa penghiburannya, bila ku jalan lembah maut. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman, ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu. Dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk firman yang Engkau beri bagi kami gereja-Mu, bagi kami umat-Mu, bagi kami yang percaya dan bersandar kepadamu. Firman hidup dan berkuasa. Langit akan lenyap, tetapi firman kekal selama-lamanya. Firman-Mu yang membawa kami berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu, mengalami semua janji-janji yang besar yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir hari ini, telah siap rindu untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, terangi pikiran kami, hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Urapi dan pakai hamba-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Kami semua telah siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasal 5. Surat Galatia pasal 5, kita membaca ayat 16 sampai 26. Kita baca secara bertanggapan, saya ayat genap atau 16, Bapak Ibu jemaat ayat 17 sampai ayat terakhir kita baca sama-sama. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu, dari pembacaan kita Galatia 5 ini sudah tidak asing lagi. Kita merenungkan keinginan daging dan keinginan roh, atau perbuatan daging dan buah roh. Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan memang Tuhan ciptakan kita dengan kehendak bebas, supaya tujuannya supaya kita juga bebas untuk membuat pilihan. Jadi hidup ini penuh sekali dengan pilihan. Dan kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus membuat pilihan. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Yang Tuhan minta adalah kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih yang benar, memilih apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar bagian ini, kita akan memahami dan kita bagaimana kita harus membuat pilihan. Alkitab katakan bahwa memang setelah kita percaya, kita terima Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi tanda meterai bahwa kita adalah milik Allah. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita, membawa, mengarahkan kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita tidak dibiarkan seorang diri menjalani hidup yang penuh dengan pilihan ini. Tetapi Roh Kudus Tuhan anugerahkan supaya kita dimampukan untuk memilih, mengambil sebuah pilihan yang Tuhan mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memang kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Waktu kita percaya, Roh Kudus ada dalam kita. Tetapi di sisi yang lain, kita ini masih ada di dalam darah dan daging. Nah, itu sebabnya di dalam diri kita itu seperti ada dua kekuatan begitu. Dua kekuatan yang saling bertentangan, saling berlawanan satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 16 tadi, ayat 17 itu 3 kali. Hiduplah oleh roh. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi perhatikan bahwa keinginan daging, keinginan roh itu ada di dalam kita. Dan keduanya itu saling berlawanan, saling bertentangan. Tidak ada titik netral. Kita akan jatuh ke salah satu bagian. Kalau tidak di ekstrim kanan, kita pasti di ekstrim yang sebelah kiri. Jadi tidak ada titik netral. Dua-duanya itu bertentangan, berlawanan. Sehingga di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, kita harus membuat pilihan. Apakah kita hidup di dalam keinginan daging, ataukah kita hidup di dalam keinginan roh? Apakah kita mau hidup di dalam perbuatan daging ataukah hidup di dalam buah roh? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, latar belakang surat Galatia ini Paulus tulis karena setelah orang-orang atau jemaat Galatia percaya terima Yesus, rupanya mereka ada ajaran-ajaran, ada orang-orang tertentu yang membawa ajaran-ajaran lain masuk. Ajaran lain itu mereka bilang begini, untuk masuk surga itu tidak cukup hanya percaya dan terima Yesus. Harus ditambah lagi dengan lakukan ini, lakukan itu.
dan itu lakukan di dalam ketaatan melakukan Taurat. Sehingga Rasul Paulus dia menjelaskan bagian ini, keinginan daging dan keinginan roh. Perhatikan bahwa kalau percaya terima Yesus saja tidak cukup, harus lagi ditambah dengan perbuatan-perbuatan ketaatan dalam melakukan hukum Taurat itu. Padahal ya, Injil menjelaskan bahwa hanya dengan percaya terima Yesus, kepastian keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Nah, itu sebabnya ada beberapa jemaat orang-orang Galatia yang mereka berusaha untuk melakukan ketaatan dalam hukum Taurat itu. Jadi bayangkan kalau manusia bisa melakukan Taurat itu dengan kekuatannya sendiri, berarti Yesus Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena manusia dia bisa. Tetapi lihat bahwa kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena memang kita manusia tidak lagi bisa. Kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk melakukan Taurat itu dengan sempurna. Tidak ada. Tidak. Kita dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sehingga dampak daripada ajaran yang lain ini dalam ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu perhatikan, Galatia 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya bahwa sudah ada orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, tetapi mereka anggap bahwa itu suatu kesempatan untuk mereka melakukan dosa. Praktisnya begini, saya sudah percaya terima Yesus, saya pasti masuk surga. Itu sebabnya tidak apa-apa saya bikin dosa saja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah percaya, saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah begini-begini dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya tidak apa-apa, bikin dosa saja. Sehingga Paulus dia bilang bahwa ya jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa. Nah, apa akibatnya kalau ajaran ini mempengaruhi beberapa orang dari jemaat di Galatia itu? Ayat 14 dan 15 lihat bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ada terjadi masalah horizontal. Masalah di antara ya satu jemaat dengan jemaat lainnya. Dan inilah yang Paulus sebagai latar belakang Paulus tuliskan Galatia 5 ini. Bagaimana mereka memilih hidup mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh. Sehingga dalam ayat 16 itu, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ayat 16 ini jelas bahwa Tuhan mau supaya kita itu hidup oleh roh. Tuhan mau supaya kita hidup itu dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 16 ini hiduplah oleh roh, ini suatu kalimat perintah. Kalimat perintah yang harus terus dijalankan. Dan itu tidak hanya satu kali, tapi terus berulang-ulang. Dan itu harus konsisten menjalankannya. Tidak boleh berubah, tidak boleh berhenti, tidak boleh tidak melaksanakannya. Ini suatu perintah yang harus terus-menerus konsisten di dalam kita ya hidup oleh roh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita hidup oleh roh, maka roh akan memimpin kita. Tapi kalau kita tidak hidup oleh roh, maka akan terbuka peluang, kesempatan untuk kita hidup di dalam keinginan daging.
Kita dikendalikan, dikuasai di dalam keinginan-keinginan daging itu. Nah, pertanyaannya, mana yang paling banyak di dalam hidup kita? Yang kita memberi peluang, apakah keinginan roh ataukah keinginan daging yang menguasai hidup kita? Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, dalam perjalanan kita melayani Tuhan. Perhatikan bahwa kalau kita tidak memikirkan bagian ini dengan baik, maka yang terjadi adalah kita tidak punya komitmen. Kita tidak lagi punya satu tekad untuk hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Tidak lagi ada satu komitmen, satu tekad, satu kita bergumul di dalamnya untuk hidup oleh roh itu. Maka kita kemungkinan besar kita akan dikuasai oleh keinginan daging. Kita akan melakukan keinginan-keinginan daging itu. Nah, perhatikan bahwa musuh utama keinginan roh itu ialah keinginan daging. Musuh utamanya. Sehingga Paulus dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi di jemaat Galatia ini bisa terjadi juga hari ini di dalam gereja Tuhan. Bisa juga terjadi di dalam pribadi kita masing-masing. Ini bisa saja terjadi. Nah, kalau begitu lihat bahwa yang pertama apa itu keinginan daging. Mari kita coba lihat di dalam Markus pasal 7. Kita bandingkan ya. Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi perhatikan bahwa semua ini Markus catat bahwa ini timbul dari dalam, timbul dari dalam hati. Padahal seringkali kan orang bilang bahwa kalau itu perbuatan baru itu bisa dibilang itu dosa. Kalau belum melakukan itu belum dosa. Tetapi lihat di sini bahwa apa yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan orang. Jadi sebelum sesuatu perbuatan itu dia keluar di dalam perbuatan, itu sudah terkandung dulu di dalam hati. Ada di dalam hati, ada di dalam pikiran dulu. Sehingga kalau itu sudah ada dalam hati, dalam pikiran, nanti tinggal tunggu waktunya. Kapan itu akan terjadi? Karena sudah terkandung dulu di dalam hati. Sehingga semua yang keluar itu ada dari dalam hati. Nah, sehingga perhatikan bahwa dalam Galatia 5 mulai daripada ayat berapa tadi? Ayat 16, 17 itu masih pakai kata keinginan. Keinginan ya. Keinginan daging. Nanti di dalam ayat 19 itu dia sudah berubah menjadi perbuatan. Jadi keinginan itu belum terjadi, hanya baru keinginan saja. Ada di dalam hati, ada di dalam pikiran. Nah, itu sebabnya kasus yang terjadi hari ini kan pembunuhan berencana. Itu sudah kena pasal. Sebelum dia bunuh sudah ada di dalam perencanaan dulu. Nah, jadi keinginan dulu. Nanti dia lahir menjadi suatu perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang kira bahwa kalau situ sudah berbuat baru itu namanya dosa. Padahal sebelum berbuat, dosa itu sudah ada di dalam hati dulu. Masih pikir-pikir dulu, masih rancang-rancang dulu, masih baru ada niat saja, itu sudah Alkitab bilang itu berdosa. Apa saja keinginan di dalam hati yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus, itu sudah berdosa. Karena tinggal
tunggu waktu saja. Semua akan terwujud di dalam perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita harus terus berdoa supaya hasrat keinginan kita itu dikontrol oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, nanti keinginan daging itu yang akan menguasai hidup kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Lalu dalam ayat 19, keinginan daging membuahkan perbuatan daging. Dan lihat, menarik sekali ayat 19 itu. Perbuatan daging telah nyata. Apa artinya? Perbuatan daging telah nyata. Artinya bahwa sebelumnya itu belum nyata. Karena hanya masih ada di dalam hati, masih ada di dalam pikiran saja. Tetapi dalam ayat 19, perbuatan daging itu telah menjadi nyata. Dan bukan hanya sekedar nyata di dalam perbuatan, tetapi ini sudah menjadi terang benderang, sudah terbuka, sudah menjadi jelas. Perbuatan daging itu sudah nyata. Nah, itu sebabnya ada orang yang ketika diperhadapkan dengan perbuatan daging, maka dia ketakutan sekali. Karena dia ketakutan, akhirnya dia tidak jadi melakukannya. Tetapi ada orang yang diperhadapkan dengan perbuatan daging, dia tidak takut, dia langsung melakukan perbuatan daging itu. Tapi setelah dia lakukan, langsung dia ketakutan karena sudah melakukan perbuatan daging. Karena ketakutan akhirnya dia bertobat. Dia sadar dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Tetapi ada orang juga, orang lain yang dia tidak takut melakukan dosa itu. Setelah dia melakukan perbuatan daging itu, lihat bahwa dia tidak takut lagi ketahuan. Dia takut ketahuan, sehingga dia berusaha untuk menutupi semua perbuatan-perbuatan itu. Dari waktu ke waktu, dia terus berusaha untuk menutup semua perbuatan itu. Dia takut ketahuan lah, dia takut dan lain sebagainya. Nah, tapi ada orang yang setelah dia melakukan itu, dia tidak lagi takut. Takut kepada Tuhan dia tidak lagi takut. Takut ketahuan orang juga dia tidak takut. Bahkan dia dengan nyata-nyata melakukan dosa-dosa itu, melakukan perbuatan-perbuatan daging. Dia sudah tidak lagi malu. Dia lakukan itu secara terang-terangan. Dan Alkitab bilang dengan nyata-nyata dia melakukan itu. Artinya bahwa sudah tidak lagi takut, sudah tidak lagi malu. Dia lakukan saja. Nah, perhatikan bahwa apa saja yang disebutkan dalam perbuatan daging itu. Lihat bahwa disebutkan percabulan. Percabulan artinya bahwa penyimpangan seksual, seks pranikah, seks dengan wanita pria yang bukan suami, atau seks dengan sesama jenis. Ini adalah percabulan. Bukan dengan pasangan, tapi dengan orang lain. Kecemaran. Nah, kecemaran ini apa saja yang membuat kita cemar? Membuat hidup kita ini cemar, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan kecemaran ini kalau terjadi dan kita beribadah seperti ini, yang terjadi adalah itu hanya sebuah seremonial saja. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu terjadi kecemaran. Ibadah kita bukan lagi ibadah yang benar, bukan lagi ibadah yang sejati, tetapi ada kecemaran di dalamnya. Dan lihat bahwa kecemaran ini bisa mungkin pikiran kotor. Bisa jadi mungkin pornografi. Semua kecemaran-kecemaran yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Lalu disebutkan juga hawa nafsu. Ini satu dorongan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Hawa nafsu. Kalau hawa saja, kalau nafsu saja itu bagus.
Karena kalau kita tidak ada nafsu makan, itu bahaya juga masalah. Tapi kalau ditambah hawa nafsu, itu sesuatu yang jahat. Hawa nafsu itu negatif. Lalu penyembahan berhala, segala sesuatu apa saja yang dijadikan nomor satu selain Tuhan di dalam hidup kita, itulah penyembahan berhala. Tuhan bukan lagi nomor satu di dalam hidup kita. Tuhan itu nomor kedua, nomor ketiga, nomor kesekian. Kalau di dalam animisme itu ya bisa mungkin batu, pohon, kayu-kayu, benda-benda tertentu. Tapi di dalam zaman modern hari ini, penyembahan berhala ini dia sudah berubah bentuknya menjadi sesuatu yang itu diandalkan, menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Lalu disebutkan juga sihir, menggunakan kuasa gelap untuk menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Ya, masih banyak juga orang Kristen hari ini yang masih pakai kuasa gelap untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk jaga diri, jaga rumah, untuk usaha lancar, untuk berhasil, untuk masih pakai sihir, pakai jimat, pakai kuasa-kuasa kegelapan untuk menolong dia, untuk membantu dia. Bahkan hari ini ada orang bilang begini, aduh, kita Papua Perjuangan ini tidak bisa dengan tangan kosong. Kita harus pakai semua yang ada di alam, kekuatan-kekuatan yang ada untuk menolong kita dalam perjuangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sihir, lalu perseteruan. Perseteruan ini artinya kecenderungan untuk mencari musuh. Mencari musuh itu kuat sekali di dalam diri kita. Lalu perselisihan. Perselisihan ini kan kalau beda pendapat itu bagus. Tapi kalau beda pendapat dan berujung kepada kehancuran, nah itu masalah. Sehingga orang tidak lagi bersatu. Orang lalu baku sikat satu dengan yang lain. Perseteruan, perselisihan yang berujung kehancuran. Lalu iri hati. Nah, iri hati ini praktisnya itu begini. Susah lihat orang senang dan senang untuk lihat orang susah. Iri hati. Lihat dong gaya itu. Iri ya. Nah, iri hati. Lalu ada amarah. Amarah ini kemarahan yang tidak terkontrol. Marah, gelap mata. Marah itu sudah tidak sikat saja. Alkitab bilang boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Tapi kalau amarah ini, itu dia marah yang tidak jelas. Marah yang kosong, substansinya itu tidak ada, nihil. Marah-marah saja. Nah, ini kalau ibu-ibu di rumah marah-marah saja. Tapi kalau marah karena ada alasan itu pas ya. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Tuhan saja kan dia marah, lihat umat. Musa juga pernah marah lihat Israel buat lembu emas, menyembah, menari-nari. Musa marah dan dia bakulai dorang. Nah, itu marah yang bagus, karena marah karena kebenaran. Nah, kemudian disebutkan juga kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Kalau ini diikuti terus, itu bisa menjadi orang-orang yang narsis. Hanya keinginan untuk kesenangan diri sendiri. Narsis itu ya. Lalu bayangkan orang-orang Galatia ini, mereka sudah percaya, tapi kalau Paulus masih sebutkan semua hal-hal ini, berarti mungkin mereka sudah percaya, mereka sudah terima Yesus, mereka juga mungkin sudah melayani Tuhan, tapi mereka belum bertobat daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa egosentris ini. Sehingga Yesus Kristus itu bukan lagi pusat dan lain sebagainya. Lalu percideraan. Percideraan ini keinginan untuk menghancurkan orang lain, merusakkan orang lain, merusakkan persekutuan, persatuan.
Karena dia menganggap dirinya itu lebih penting, lebih baik, lebih unggul. Bagi dia bahwa tidak apa-apa persekutuan itu rusak. Yang penting tujuannya, keinginannya itu terjadi. Lalu disebutkan juga roh pemecah. Nah, roh pemecah ini agen khusus daripada iblis. Agen khusus daripada si jahat. Karena ya spesialisasinya itu untuk merusak, memecah belah. Sehingga perhatikan bahwa banyak persekutuan itu rusak. Banyak rumah tangga itu rusak. Banyak keluarga itu hancur. Kenapa? Karena roh pemecah ini. Ini agen khusus daripada si jahat itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang bilang bahwa di Jayapura atau di Papua perselingkuhan, perceraian itu sudah lebih dari 60%. Selingkuh. Sudah menuju kepada perceraian. Kenapa? Tidak tahu ini kenapa, apa yang terjadi. Bapak kasih tinggal mama, mama kasih tinggal bapak, orang tua kasih tinggal anak. Semua pecah, keluarga menjadi hancur, keluarga menjadi rusak. Orang tidak lagi ya menghormati keluarga, menghormati pernikahan, menghormati ya satu dengan yang lain. Roh pemecah itu masuk. Dan mereka dengan bangganya, dengan tenang-tenangnya melakukan hal itu. Nah, roh pemecah. Mari kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita daripada roh pemecah ini. Tapi tidak hanya kita berdoa mohon kepada Tuhan. Kita doa untuk doa peperangan, doa untuk melawan. Dalam nama Yesus saya tolak roh pemecah ini. Kita doa untuk peperangan itu. Lalu lihat bahwa kedengkian. Nah, dengki ini rasa iri karena orang lain itu punya lebih banyak. Dia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Dia mau terus dapat yang lebih lagi. Dan itu didorong oleh kedengkian. Lihat orang punya ini dia juga mau. Orang punya itu dia juga mau. Padahal dia punya sudah ada. Lalu kemabukan, mabuk, fly ini ya. Mabuk sampai orang tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Jadi bukan hanya mabuk anggur, alkohol, tapi juga hari ini kita lihat ada narkotika, ada ganja. Sehingga orang sudah tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Bahkan yang lebih parah kita lihat bahwa ini kecanduan. Kecanduan dengan sampai kepada orang-orang dewasa. Ada game online. Nah, game online ini bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga dengan game online. HP-HP yang jual sekarang kan supaya main gamenya itu bagus. Nah, game online sehingga mereka itu duduk berjam-jam sepanjang-panjang hari hanya untuk main game saja. Wah, ini bahaya. Anak sekolah sehingga dia tidak lagi punya prestasi. Dia tidak lagi naik kelas, nilainya jelek. Bahkan ada orang-orang yang sudah bekerja tapi dikeluarkan. Kenapa? Karena hanya kecanduan dengan segala online, game-game online itu. Kemabukan. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, pesta pora. Pesta pora ini kesenangan yang banyak sekali pemborosan. Boros. Uang banyak habis hanya untuk senang-senang saja. Nah, perhatikan bahwa orang Galatia dulu latar belakangnya itu kalau ada pesta itu mereka makanan tahambur. Semua tahambur. Orang senang-senang. Jadi kalau makan sudah kenyang, nanti mereka kasih masuk tangan ke dalam mulut. Istilahnya apa itu minta maaf, supaya bisa muntah. Keluarkan makanan yang sudah masuk, karena masih mau ikuti pesta yang ada. Pesta belum habis, makanan belum habis. Mereka kasih keluar supaya, jadi pemborosan, pesta pora. Padahal sebenarnya kalau bisa diatur dengan baik itu bisa lebih baik, lebih
efektif, lebih hemat. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya begini, orang bilang kalau masuk surga itu mahal, setengah mati. Tapi betulkah tidak? Masuk surga itu mahalkah? Neraka itu yang mahal? Mana yang mahal? Masuk neraka mahalkah? Surga yang mahal? Perhatikan bahwa memang secara teologis surga itu mahal karena ya dibayar dengan darah Yesus, darah yang mahal. Kita tidak mampu untuk bayar itu. Tetapi lihat bahwa secara praktis orang kalau mabuk itu perlu bayar ke tidak? Bayar. Pesta pora itu bayar. Orang mau pergi ke kafe-kafe, mau selingkuh, mau lain sebagainya, itu bayar mahal sekali. Jadi mana yang mahal? Surga kah, neraka yang mahal? Ke neraka lihat bahwa orang harus bayar mahal. Selama di dunia itu dia dana keluar itu mahal sekali. Nah, tetapi perhatikan bahwa ada orang dia bilang begini, Pak Pendeta, iya daftar keinginan daging itu sudah jelas, tapi kayaknya saya dosa tidak ada. Tidak ada di dalam daftar itu, 15 perbuatan itu ya. Berarti saya aman, karena saya dosa itu tidak disebutkan. Ada Bapak Ibu punya satu perbuatan yang tidak masuk di situ. Perhatikan bahwa di dalam ayatnya yang ke berapa itu? 21, kedengkian, kebamukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah seringkali kan orang lewat di situ, dan sebagainya. Dan sebagainya artinya kita bisa isi, kita bisa tambahkan di situ sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain bahwa perbuatan dosa kalau mau kita daftar dia itu tidak terbatas banyaknya. Sehingga ya bilang tidak ada di situ jadi saya aman. Dan sebagainya dan lain-lain yang tidak tertulis di situ. Bapak Ibu Saudara, itu masih terbuka peluang. Jadi kalau mau tambah di situ bisa tambah saja. Apa saja perbuatan dosa itu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan seperti kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, barang siapa yang berbuat demikian. Paulus sampaikan ini bahwa ya orang yang melakukan demikian jangan kira, jangan mimpi mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa Paulus mau bilang begini, jemaat Galatia, kalau perbuatan-perbuatan ini masih ada di dalam kamu, berarti ada di antara kamu yang sebenarnya belum bertobat. Ada di antara kamu yang belum sungguh-sungguh percaya, yang belum sungguh-sungguh terima Yesus, yang belum sungguh-sungguh dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hal-hal ini masih ada, masih terjadi. Dan lihat bahwa kalau ini terjadi di dalam gereja, terjadi di dalam persekutuan, maka lihat bahwa kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, kalau begitu pertanyaan, bagaimana kita bisa terlepas dari perbuatan daging ini? Nah, cara supaya kita bisa lepas, perhatikan di dalam ayatnya yang ke 18 itu ya, ini kunci. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, garis bawahi, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, ini adalah satu tanggung jawab kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, ayat 18 itu bilang bahwa hendaklah kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, dipimpin oleh Roh, sehingga Roh itu akan memberikan satu kemampuan kepada kita, keinginan-keinginan, hasrat kita. Roh Kudus akan mendorong kita untuk hidup melakukan keinginan-keinginan Roh. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagaimana semua perbuatan buah Roh itu ya, ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu menjadi bagian kita. Nah, semua itu akan nampak terwujud kalau kita memberi diri kita
dipimpin oleh roh. Dalam ayat 25 juga dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kenapa tidak dibilang perbuatan roh, tapi dibilang buah roh? Karena ya, buah roh ini artinya roh itu yang menghasilkan. Buah itu nampak karena dihasilkan oleh roh itu sendiri. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk menang atas ya keinginan daging, mau tidak mau kita harus memberi diri kita dipimpin oleh roh, hidup oleh roh. Dan lihat bahwa Tuhan mau supaya kita lakukan, kita memberi diri kita itu konsisten, terus menerus, suatu perintah yang tidak boleh tidak. Kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita kemungkinan besar kita akan ya melakukan semua dikuasai, dikendalikan oleh keinginan daging untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging itu. Tidak ada cara lain, hanya memberi diri kita dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara, bagian ini bukan untuk Bapak Ibu saja. Kami juga terus belajar untuk hal ini. Bagaimana memberi diri kita dipimpin oleh roh. Dan ini terjadi tidak otomatis. Ini harus ada satu komitmen, harus ada satu ada harga yang harus dibayar untuk melakukan hal ini, memberi diri kita dipimpin oleh roh. Tanpa adanya komitmen, tanpa adanya suatu ya hal yang kita lakukan, kita gumuli, maka hidup kita ya pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan daging itu. Keinginan daging akan lebih dominan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bersandar kepada Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, menjalani ya hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Senin, Selasa, Rabu, terus kita menjalani hidup kita, sehingga tidak terasa 1 bulan lewat, 1 bulan lewat, 1 minggu lewat, 1 tahun lewat, kita terus bergumul. Tidak ada yang bilang sampai sudah tuntas, saya ini sudah cukup, tidak perlu lagi memberi diri saya dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini terjadi terus menerus. Kita harus memberi diri kita. Kita harus latih kepekaan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, kita hanya mengandalkan kemampuan kita saja, mengandalkan pengalaman-pengalaman kita, pasti kita akan gagal. Lihat bahwa Daud seorang yang luar biasa, tapi peluang celah itu masih ada. Dan seberapa banyak pun kita jatuh, kita gagal, mari terus bangkit. Karena hidup ini kita terus berjuang sampai kepada garis akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, mengikut melayani Tuhan, tidak ditentukan oleh kemampuan kita, tidak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman kita. Tidak, kita bisa ikut Tuhan dengan baik, dengan maksimal, sejauh mana kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sejauh mana kita bersandar kepada kuasa Roh Kudus itu. Karena dengan kekuatan diri sendiri, kita mau mengikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena keinginan daging ini lemah. Tapi keinginan roh, kuasa Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita untuk terus berjalan, kita terus bergerak, kita maju, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mengiring Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Tidak bisa. Karena apa? Semua itu tidak akan mampu. Hanya ketika kita dipimpin Roh Kudus, bersandar kepada kuasa Roh Kudus, maka kita lihat bahwa buah-buah Roh Kudus itu akan nampak, akan dihasilkan daripada kehidupan kita. 9 buah roh itu ya. Apa yang Bapak Ibu paling suka dari buah roh itu?
ayat 22 itu ya. Sukacita. Sukacita yang dihasilkan Roh Kudus ini bukan sukacita yang dari dunia ini. Sukacita dari dunia ini itu hanya sebentar saja dan itu tidak akan bertahan lama. Tapi sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus, kita lihat bahwa sukacita itu dia akan tetap ada. Dia akan mewarnai hidup kita, mewarnai hati kita, pikiran kita, sehingga kita tetap bersukacita di dalam keadaan apa saja. Ada damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, setia. Kita bisa setia itu bukan karena kita yang punya kekuatan setia, tapi itu adalah buah Roh Kudus. Ketika kita bersandar kepada Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang akan menghasilkan buah-buah kesetiaan itu, buah-buah kebaikan itu di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari hidup yang sisa ini kita terus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tema tahunan kita ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tema ini terjadi ada supaya kita bagaimana memberi diri kita dipimpin Roh Kudus. Sudahkah sepanjang hari-hari yang berlalu ini kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah kita mengikuti keinginan diri kita sendiri? Kita lebih mengikuti kata orang, kita lebih mengikuti apa kata dunia ini dan lain sebagainya. Mari kita terus berdoa supaya sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kita, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat hidup melayani Tuhan dengan sukacita, menjadi berkat untuk orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami memberi diri kami tiap-tiap hari di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kami memberi diri kami dengan suatu komitmen terus-menerus secara konsisten, maka kami akan dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging akan menguasai hidup kami. Kami rindu untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ada buah-buah Roh Kudus yang dihasilkan, yang terpancar, nampak dari hidup kami, sehingga membawa suatu kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan karena kekuatan kami, kehebatan, kesanggupan kami, tetapi hanya karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghasilkan buah-buah roh, meteraikan semua kebenaran dalam hati kami. Biarlah sisa hidup ini kami sungguh dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kelanjutan ibadah kami, perjamuan yang akan kami laksanakan. Tuhan, Engkau pimpin, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini kita duduk sekali lagi di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita semua untuk melaksanakannya. Sebagaimana pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ketika ia bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan ini mari kita ikuti bersama, agar menjadi berkat. Baiklah kita menguji diri kita masing-masing. Apakah kita telah sungguh-sungguh percaya, kita telah sungguh-sungguh mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, dan tetap menjadi saksi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ambil dan makan, mari kita berdoa. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan, Bapak Ibu bisa berdoa, akui. Biarlah Tuhan melayakan kita menerima perjamuan kudus ini
dan menjadi berkat yang besar. Mari kita berdiri dan saya pimpin kita semua berdoa. Bapak Ibu bisa berdoa masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini kami bersama-sama akan menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguduskan kami semua. Jikalau ada segala sesuatu hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menentang kebenaran firman-Mu, kami akui semuanya itu ya Tuhan. Kami sadari dan kami mohon pengampunan-Mu. Sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus, keberadaan kami, tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah perjamuan hari ini, tatkala kami ambil, minum dan memakannya, sungguh kami boleh sekali lagi diteguhkan bahwa hanya oleh anugerah-Mu kami diampuni, kami ditebus dan diselamatkan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kuduskan kami semua. Berkatilah layanan perjamuan kudus hari ini. Beri kami kesungguhan untuk menerima roti dan anggur yang ada. Biarlah dengan sikap kesungguhan ini kami boleh melihat berkat dan kuasa-Mu mengalir bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, meja bisa disiapkan. Baik Bapak Ibu, lihatlah perjamuan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi semua saudara-saudara yang telah dibaptis dan yang telah mengaku percaya. Berbahagialah setiap kita yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Perjamuan akan dibagikan, terimalah. Ambil dan tunggu aba-aba yang selanjutnya. Sambil kita bernyanyi dari NKI 49, Nyawaku Diberikan Bagimu.
Baik Bapak Ibu, kalau semua sudah dapat, mari kita berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah Tuhan teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tangan kanan kita. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk keampunan. Cawan anggur yang kita gunakan. Roti mengingatkan kita akan tubuh Kristus, tubuh yang tergantung di antara langit dan bumi, tubuh yang di atasnya semua dosa kita ditimpakan, tubuh yang menderita ganti kita. Mari terima dengan penuh pengucapan syukur. Dengan iman dalam nama Yesus, makanlah. Kita buka anggur kita. Kalau sudah, kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan mengingatkan kita akan darah Kristus, darah perjanjian, darah anak domba Allah, darah yang tak bercacat celah, darah yang telah ditumpahkan untuk keselamatan kita. Terimalah dengan penuh pengucapan syukur, dengan iman, dalam nama Yesus, minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan indah ini kami telah makan dan minum roti dan anggur yang mengingatkan kami akan pengorbananmu. Biarlah lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami terus berkobar-kobar untuk hidup bagi Tuhan. Di tengah segala tawaran-tawaran dunia, segala sesuatu yang menarik, menyeret, memikat kami, biarlah lewat pengorbanan Kristus di atas Kalvari, sungguh membawa hati kami untuk memuliakan Tuhan, mengiring Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami juga mengikuti teladan Tuhan Yesus, bahwa Engkau taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah dalam hidup ini kami juga taat sampai akhir hidup kami, taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Mu, melakukan apa yang benar, yang Tuhan mau. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menggenapi rencana Tuhan di dalam dunia ini. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah lewat perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan tanggung jawab kami semua untuk terus memberitakan kematian Kristus sampai pada akhir zaman. Biarlah Tuhan lewat perjamuan ini, kalau ada di antara kami yang lemah, yang sakit, yang berbeban berat, yang terikat dengan kuasa dosa, terikat dengan kekuatan, keinginan-keinginan duniawi, yang terikat dengan kuasa ilmu kekuatan tertentu, oleh anugerah-Mu, kuasa-Mu kami dilepaskan, kami dipulihkan, kami diterangi untuk hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga dan jemaat,
Biarlah kami terus menjadi saksi Tuhan. Biarlah semakin banyak orang melihat dan mengenal Tuhan Yesus. Mereka percaya dan kelak diselamatkan. Kalau ada yang berdoa untuk sakit penyakitnya, dalam nama Yesus, biarlah oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakitnya disembuhkan, dia dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua, berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami hidup dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk perjamuan ini. Kasih-Mu, karya pengorbanan-Mu, anugerah keselamatan yang besar yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk. Meja bisa dibereskan. Sambil kita bernyanyi dari NKI 48, Yesus mencurahkan darahnya. Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diberkati lewat lawatan firman Tuhan. Nanti kita telah berkomitmen lewat perjamuan kudus untuk setia bersama-sama Tuhan dalam mengiring telapak kaki Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor 214 sambil saya persilakan petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolektif. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati, aku pun Bapa, jangan kau lewati aku walaupun teman ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun ya berkati, aku pun mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Ku merindu amat sangat kan dipanggil suara-Mu. Aku pun
mulia terangi hati hamba. Amat lama ku tak sadar menyedihkan dirimu. Dalam duniaku berakar sucikanlah aku pun. Aku pun ya berkati aku pun. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami, menyertai dan mengawal kami, memelihara kami dengan luar biasa oleh karena kasih setiamu bagi kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kami ada sampai dengan detik siang hari ini, dari pagi kami duduk dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan dan kami telah makan dan minum daripada tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus pada saat siang hari ini. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dan telah memberkati kami lewat ibadah ini. Bapa di sorga, dari semua yang sudah Tuhan berikan buat kami dalam hari-hari hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persekutuan dalam jemaat ini, dalam segala usaha dan kerja kami, baik sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, nelayan, petani, penjual, tukang ojek, atau anggota DPR, atau siapapun dia dalam profesinya, mahasiswa, pelajar, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami telah bawa persembahan persepuluhan kami ke rumah-Mu ya Tuhan, supaya ada persediaan bagi-Mu di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah bawa pengucapan syukur kami dalam bentuk persembahan pengucapan syukur. Kami telah memberikan kolekte pertama dan kolekte kedua. Kami telah memberikan persembahan keranjang Natal, kotak pembangunan dan kotak 1000. Biarlah semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami, menolong, mengangkat kami, dan memeteraikan kami dengan darah-Mu. Dan kami boleh merasakan itu dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, biarlah semua yang sudah kami buat dalam persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati persembahan ini bagi nama-Mu ya Tuhan, sehingga lewat persembahan kami ada jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat pelayanan gereja kami di jemaat ini dan gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat siang hari dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi, kehidupan rumah tangga mereka, bahkan pergumulan-pergumulan apapun yang sedang mereka gumuli. Biarlah Tuhan yang akan mengambil alih dan menyelesaikan semua bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan ini. Beri hikmat dan akal budi bijaksana, sehingga dalam pengaturan dan dalam pengaturannya semua berjalan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah memberi, bahkan yang tidak sempat memberi pada kesempatan ini. Biarlah sukacita Allah, damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan persekutuan dalam jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mempersembahkan semua ini dalam pengucapan syukur kami kepadamu, ya Aba, ya Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya mengajak kita sekalian menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor
286. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang Immanuel, Allah yang menjamin perjalanan hidup kami, bahkan suka dan duka. Engkau Allah yang akan merancangkan semuanya itu menjadi kebaikan bagi kami. Tambahkan iman kami semua. Biarlah dalam menapaki hidup yang penuh dengan pilihan ini, kami tetap bersandar kepada pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memampukan kami, mengarahkan kami, mengajar kami, menasihati kami, membawa kami untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir hari ini, berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani. Sebentar kami pulang kembali ke tempat masing-masing. Sepanjang 1 minggu di depan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Biarlah Tuhan bersama dengan kami, menyertai, melindungi, memimpin dan terus memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tambahkan iman kami semua, supaya kami terus hidup dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus.
Amin. Amin. Puji Tuhan, bersatu teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.